sensasi telinga berdenging yang bisa berlangsung dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Salam sehat. Selamat datang di Dog Fair TV. Hanya di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi yang pastinya informasi tersebut sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini karena semua itu gratis dan teman-teman telah memberikan motivasi buat saya untuk lebih lagi membuat video-video yang informatif dan edukatif buat teman-teman semua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, memberikan komentar dan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Buat teman-teman yang belum mensubscribe, di-subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu gejala teman-teman, yaitu tinnitus. Tinnitus adalah sensasi telinga berdenging yang bisa berlangsung dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat. Telinga berdenging dapat terjadi hanya di telinga kanan, telinga kiri, atau pada kedua telinga. Tinnitus bukanlah suatu penyakit. Ingat teman-teman, tinnitus adalah bukan suatu penyakit. Tinnitus adalah gejala dari kondisi lain. Misalnya, gangguan di organ dalam telinga, gangguan di dalam pembuluh darah, atau karena efek samping obat-obatan. Tinnitus atau kuping berdengung merupakan kondisi yang bisa dialami semua orang dengan segala usia, baik anak-anak maupun lansia. Namun gejala ini umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 60 tahun. Gejala tinnitus. Tinnitus ditandai dengan sensasi mendengar bunyi padahal tidak ada suara di sekitarnya. Penderita tinnitus bisa mengalami sensasi bunyi pada telinga kanan, telinga kiri, atau pada kedua telinga. Sensasi bunyi itu dapat berupa dengung, desis, detak, gemuruh, dan raung. Sensasi suara yang saya sebutkan tadi bisa terdengar lembut atau keras. Pada beberapa kondisi, sensasi suara seakan terdengar sangat keras sampai mengganggu konsentrasi dan menutupi suara nyata di sekitarnya. Telinga berdenging bisa terjadi dalam jangka panjang atau hilang timbul. Sebagian besar bunyi tinnitus hanya bisa didengar oleh penderitanya. Pada kasus yang jarang terjadi, tinnitus juga bisa didengar oleh dokter yang memeriksa telinga pasien. Tapi ini sangat jarang terjadi teman-teman. Segera periksakan diri teman-teman ke dokter bila mengalami kuping berdengung atau tinnitus yang disertai dengan pusing dan gangguan pendengaran.
Pemeriksaan oleh dokter juga perlu dilakukan bila tinnitus muncul setelah menderita infeksi saluran pernafasan dan tidak membaik setelah 1 minggu. Periksakan ke dokter bila telinga berdenging disertai gejala penyakit Meniere seperti sering vertigo dan telinga terasa penuh untuk mencegah resiko terjadinya tuli permanen, teman-teman. Tekanan darah tinggi juga dapat menyebabkan kuping berdengung. Oleh karena itu, periksakan tekanan darah secara rutin bila menderita hipertensi. Bila teman-teman mengalami kuping berdengung setelah mengkonsumsi obat-obatan, diskusikan dengan dokter atau konsultasi dengan dokter mengenai manfaat dan resiko obat-obatan tersebut, teman-teman. Jadi harus melakukan konsultasi atau diskusi dengan dokter untuk mengenai obat-obatan yang teman-teman konsumsi tersebut ya. Penyebab tinnitus. Telinga berdengung terjadi ketika sel-sel rambut halus di dalam telinga rusak. Rambut-rambut halus tersebut berfungsi menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, saraf pendengaran di dalam telinga akan menghantarkan sinyal listrik tersebut ke otak. Di dalam otak, sinyal listrik tersebut kemudian diterjemahkan menjadi bunyi-bunyi yang kita dengar. Apabila rambut-rambut halus tersebut rusak, saraf pendengaran akan mengirim sinyal listrik yang acak ke otak, sehingga menyebabkan kuping berdenging. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada rambut-rambut di dalam telinga adalah kondisi yang mempengaruhi telinga. Sebagian besar telinga berdengung disebabkan oleh kondisi-kondisi berikut, yaitu penyakit Meniere. Penyakit Meniere adalah gangguan pada telinga yang bisa menyebabkan vertigo hingga kehilangan pendengaran, teman-teman. Cedera pada kepala dan leher yang mempengaruhi saraf pendengaran atau bagian otak yang berhubungan ke fungsi pendengaran. Disfungsi tuba eustachius atau saluran di telinga yang terhubung ke tenggorokan bisa akibat kehamilan, obesitas, atau efek dari radioterapi. Ketegangan pada otot di telinga bagian dalam, misalnya akibat multiple sclerosis, kotoran telinga yang terlalu banyak sehingga menumpuk dan mengeras di saluran telinga. Mengerasnya tulang di telinga tengah atau otosklerosis yang disebabkan oleh kelainan pertumbuhan tulang, teman-teman. Tumor jinak di saraf penghubung otak dan telinga yang mengontrol keseimbangan dan pendengaran, yaitu penyakitnya disebut dengan neuroma akustik, teman-teman. Dapat juga terjadi akibat gangguan pada pembuluh darah. Pada kasus yang jarang terjadi, telinga berdengung dapat disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah, misalnya tumor, teman-teman. Tumor yang menekan pembuluh darah di kepala atau di leher. Gangguan aliran darah akibat penyempitan pembuluh darah di leher. Pembuluh darah abnormal yang terhubung satu dengan yang lain, teman-teman. Penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah dekat
telinga bagian tengah dan dalam. Tekanan darah tinggi tentunya atau hipertensi, jadi tetap harus lakukan kontrol untuk mengetahui tekanan darah, teman-teman. Bisa juga terjadi akibat efek samping obat-obatan, teman-teman. Beberapa obat dapat menyebabkan atau memperburuk tinnitus, terutama bila dikonsumsi dalam dosis yang tinggi. Terkadang tinnitus hilang setelah berhenti mengkonsumsi obat-obat tersebut. Sejumlah obat tersebut adalah antibiotik, meliputi eritromisin dan neomycin. Obat untuk kanker seperti methotrexate dan cisplatin. Lalu obat diuretik, misalnya furosemid, teman-teman. Lalu obat antidepresan, aspirin. Nah, itu obat-obat yang bisa kita hentikan konsumsinya, tinnitus bisa hilang dengan sendiri, teman-teman. Kina, faktor resiko tinnitus. Telinga berdengung atau tinnitus dapat dialami oleh setiap orang. Namun, orang dengan faktor-faktor yang beda bisa terserang lebih, maksudnya faktor resiko pada orang-orang tersebut lebih tinggi terserang tinnitus, teman-teman, yaitu berusia lanjut, terutama di atas usia 60 tahun. Sering mendengar suara yang terlalu keras, misalnya orang yang berprofesi sebagai tentara, musisi, pekerja di pabrik atau konstruksi, berjenis kelamin laki-laki, memiliki kebiasaan merokok, lalu tidak dapat mengelola stres dengan baik, sering mengkonsumsi minuman beralkohol atau berkafein. Diagnosis tinnitus. Ketika pasien mengalami telinga berdengung, dokter spesialis akan meminta pasien untuk mendeskripsikan jenis bunyi yang didengar dan melakukan pemeriksaan fisik pada telinga pasien. Kemudian, dokter dapat memeriksa fungsi pendengaran pasien dengan tes audiometri. Pemindaian dengan CT scan atau MRI juga akan dilakukan jika dokter menduga ada kerusakan atau kelainan pada organ dalam telinga pasien. Mengatasi tinnitus. Metode untuk mengatasi telinga berdenging atau tinnitus tergantung kepada penyebab yang mendasarinya. Misalnya dengan mengangkat kotoran telinga yang menumpuk, memperbaiki gangguan di pembuluh darah dengan bedah, dan mengganti obat-obatan yang sedang dikonsumsi penderita. Pasien akan menjalani terapi khusus atau dilatih dengan membiasakan diri dengan bunyi tinnitus bila tinnitus tidak hilang dan sangat mengganggu. Caranya adalah dengan terapi suara menggunakan bunyi-bunyi lain yang dapat menyamarkan bunyi tinnitus. Misalnya menggunakan suara rintik hujan atau suara ombak, teman-teman. Dapat juga dilakukan tinnitus retraining therapy atau TRT untuk melatih pasien agar tidak terfokus pada bunyi tinnitus yang dialaminya. Telinga berdenging tidak bisa diatasi dengan obat-obatan. Meskipun demikian, ada sejumlah obat yang dapat digunakan untuk mengurangi keparahan gejala akibat tinnitus. Yaitu
Obat-obatan yang bisa digunakan adalah antidepresan trisiklik seperti amitriptilin, obat golongan benzodiazepin seperti alprazolam, teman-teman. Penderita telinga berdenging yang disertai hilangnya pendengaran akan disarankan untuk menggunakan alat bantu dengar. Jadi alat bantu sangat dibutuhkan, teman-teman. Komplikasi tinnitus. Telinga berdenging yang terjadi secara terus-menerus dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Beberapa kondisi yang bisa terjadi akibat telinga berdenging atau tinnitus adalah depresi, teman-teman. Ya, karena tidak bisa mengontrol tinnitus, akhirnya bisa terjadi depresi, pasien menjadi sulit tidur, sulit berkonsentrasi pastinya, dan sensitif atau mudah marah, teman-teman. Itu hal-hal yang bisa muncul karena penderita tinnitus. Pencegahan tinnitus. Tidak semua tinnitus dapat dicegah, teman-teman. Namun dalam beberapa kasus, telinga berdenging dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah berikut ini, teman-teman. Yaitu menyetel musik dengan suara yang tidak terlalu keras, terutama bila mendengar melalui headphone. Menggunakan pelindung telinga, terutama bila teman-teman berprofesi sebagai tentara, musisi, atau pekerja pabrik. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, yaitu dengan pola makan sehat dan rutin berolahraga. Itulah hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah terjadinya tinnitus, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya sangat menghargai itu, teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, karena saya yakin banyak teman-teman kita yang membutuhkan informasi yang sama. Teman, jangan lupa seperti biasa di akhir video saya selalu mengajak teman-teman untuk melakukan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, teman-teman, sehingga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dari negeri Indonesia ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap semangat, tetap nonton Dokfair TV, dan salam sehat. Let it go.